Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Pelajaran kita kali ini adalah Bahasa Indonesia kelas 3 SD bab 6, itu termasuk dalam semester 2. Judul babnya adalah Tersesat. Tujuan pembelajaran, kalian mampu berpendapat dalam diskusi, kalian dapat menyebutkan permasalahan yang dialami tokoh, kalian dapat berbicara dengan volume suara yang tepat, kalian mampu menuliskan pendapat. Diskusikan dengan teman-teman. Perhatikan gambar pembuka bab. Pernahkah kalian pergi ke suatu tempat dan lupa bagaimana kejadiannya? Kalian juga bisa mengingat kembali saat pertama kali berada di sekolah. Bagaimana perasaan kalian saat itu? Nah, bayangkan kamu pertama kali masuk sekolah atau saat kamu pada kelas 1 SD. Di sana semuanya teman-teman baru, lingkungan baru, dan kamu pergi ke sekolah mempunyai rute yang sama antara pulang dan pergi. Apakah kamu merasakan cemas atau takut? Menyimak, simaklah pengumuman ini. Ting tong, ting tong, ting tong, ting tong. Penumpang yang kami hormati, di jalur 3 dari arah timur akan melintas kereta api Turangga dari stasiun Surabaya Gubeng, tujuan akhir stasiun Bandung. Harap berhati-hati dan tidak melintasi di jalur 3. Kosakata baru yaitu melintas, yaitu berlalu dengan cepat, serta jalur rel kereta api. Cerita tadi diilustrasikan sebagai gambar berikut. Nomor 2, setelah menyimak, jawablah pertanyaan berikut ini. Perhatikan gambar di bawahnya ada penumpang dilarang. Kira-kira penumpang dilarang apa saja ya sesuai dengan gambar? Menurut kalian, di mana pengumuman seperti ini biasa dibacakan? Di dalam kereta api atau di dalam stasiun kereta api? Karena tadi katanya tidak melintasi di jalur 3, maka itu berada di dalam stasiun kereta api. Lanjut, mengapa penumpang dilarang melintas di jalur 3? Pertama, ada kereta mau lewat atau jalur 3 sedang rusak. Sesuai dengan cerita, yaitu ada kereta mau lewat. Mana tempat yang pernah kalian kunjungi? Kalian boleh memilih lebih dari satu. Apakah itu di terminal bus, pelabuhan, bandara, atau stasiun kereta api? Atau kamu pernah ke empat-empatnya? Membaca, bacalah dengan seksama. Di stasiun kereta api, aku melangkah lebih cepat. Kugenggam tangan ibu erat-erat. Di sekelilingku orang-orang berjalan tergesa-gesa. Mereka terus-menerus melihat arloji atau papan pengumuman. Ayo Nina, ini gerbong kita, ajak ibu. Kami segera naik mencari nomor kursi sesuai tiket lalu duduk. Tak lama kemudian, aku merasakan hentakan perlahan. Kereta mulai bergerak, kian cepat, kian cepat. Aku dan ibu tersenyum lega karena kami tidak terlambat. Ingat, masukkan kosakata baru ke kamus kotak. Kosakata barunya itu ada arloji, gerbong, dan tiket. Untuk memahaminya, kamu bisa lihat anak panahnya sesuai dengan gambar. Jawablah pertanyaan ini. Kalian bisa membahasnya dengan teman atau menuliskannya di buku tulis. Menurutmu, mengapa Nina melangkah lebih cepat? Itu karena Nina takut ketinggalan kereta. Nomor 2, mengapa Nina menggenggam tangan ibunya erat-erat? Nina takut kehilangan ibunya, atau bisa jadi karena takut tersesat di stasiun kereta. Kira-kira apa yang membuat orang-orang melihat arloji mereka? Mereka takut terlambat karena jadwal kereta menyesuaikan dengan jadwal aktivitas orang-orang tersebut. Apa yang akan terjadi jika Nina dan ibu tidak berjalan dengan cepat? Nah, bisa jadi Nina dan ibu ketinggalan kereta. Perhatikan cerita tentang Nina dan ibunya. Apa yang sebaiknya dilakukan jika berpergian dengan kereta api? Itu tidak terburu-buru, memakai arloji, datang tepat waktu, melihat pengumuman. Nah, semuanya itu sebaiknya dilakukan. Alasannya itu karena agar kita tidak ketinggalan kereta. Berdiskusi, diskusikan dengan teman sekelompok. Kalian hendak berpergian dengan kendaraan umum. Persiapan apa yang harus kalian lakukan? Ceritakan pengalaman kalian. Berbicaralah dengan tenang dan bergiliran dengan teman. Kalian bisa menggunakan petunjuk ini. Di sini kamu buat kelompok antara 5-7 orang, kemudian kamu berbagi pengalamanmu menaiki kendaraan umum. Kalian naik apa ke tempat tujuan? Berapa lama perjalanan itu? Dengan siapa kalian berpergian? Apakah kalian perlu membawa bekal makanan? Apakah kalian perlu membawa baju ganti? Kalian bisa menambahkan persiapan lain. Nah, misalnya kamu ingin berpergian ke rumah pamanmu di desa. Kamu naik kereta api, perjalanannya sekitar 2 jam. Kamu berpergian dengan keluarga dan membawa bekal serta baju ganti.
Apa saja persiapan sebelum berpergian dengan kendaraan umum? Sampaikan pendapat kalian. Nah, di sini kamu bebas menyampaikan pendapatmu, apa saja yang perlu kamu persiapkan sesuai dengan pengalamanmu menaiki kendaraan umum. Membaca, bacalah dengan cermat. Judulnya Di Mana Aku. Pukul 9.00 aku dan ibu sampai di stasiun tujuan. Ketika ibu menata barang bawaan, aku meminta izin ke kamar kecil. Kuikuti petunjuk arah berupa tanda panah dan tulisan toilet. Oh, ternyata aku harus berbelok beberapa kali. Setelah selesai buang air kecil, aku mencuci tangan dan segera kembali. Kuingat-ingat belokan yang tadi ku lewati. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi ibu tidak terlihat. Kata baru di sini yaitu ada bawaan dan menoleh. Bagaimana ini? Di mana aku? Dadaku mulai berdebar-debar. Mungkin aku salah belok. Mungkin aku tersesat. Kata barunya ada bawaan, yaitu barang-barang yang dibawa, serta menoleh melihat dengan memalingkan muka. Bacalah kembali cerita Di Mana Aku, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah judul ceritanya sudah tepat? Nah, misalnya sudah tepat karena dengan judul ceritanya kamu tertarik membaca isi ceritanya. Nomor 2, apakah tokohnya sudah terbiasa ke kamar kecil sendiri? Nah, Nina sudah terbiasa ke kamar kecil sendiri karena dia tidak meminta bantuan ibu untuk menemani ke kamar kecil. Apa yang terjadi pada tokoh setelah buang air kecil? Dia lupa arah, dia sakit perut, dia tidak menemukan ibunya, atau dia tidak menemukan toilet. Nah, karena dia sudah mengingat belokan yang dia lalui, tapi dia tidak menemukan ibunya. Jika kalian mengalami hal yang sama seperti tokoh cerita ini, apa yang akan kalian lakukan? Nah, jika ada situasi seperti ini, kamu sebaiknya melapor ke petugas setempat. Kalian bertugas menyebutkan permasalahan yang dialami tokoh. Mengamati. 3. Perhatikan gambar ini dengan saksama. Jawablah pertanyaan pada halaman berikut. Nah, di sini ada 3 kondisi: tetap tenang, diam di tempat, atau berdiri di tempat yang tinggi. Nah, atau kamu bisa berserulah ayah, ibu, minta bantuan, atau tolak. Apakah kalian menyukai gambar itu? Misalnya, ya, kamu menyukai alasan saya, kamu bisa melakukan tindakan sesuai dengan yang digambar jika kamu tersesat. Menurut kalian, apa manfaat gambar seperti itu? Itu gambarnya bisa membantu kamu jika kamu tersesat. Menurut saya, gambar seperti itu sebaiknya dipasang di tempat tulisan umum. Atau gambar apa lagi yang bisa ditambahkan? Nah, kami bisa berdiskusi kira-kira apa lagi yang bisa ditambahkan jika kamu tersesat. Selain anak-anak, siapa yang sebaiknya melihat gambar ini? Misalnya lansia yang perlu bantuan, atau orang-orang yang berkebutuhan khusus. Agar gambar ini dilihat oleh banyak orang, apa yang bisa kalian lakukan? Misalnya meletakkan gambar tersebut di tempat-tempat yang sering dikunjungi seperti toilet. Berdiskusi, bahaslah dengan teman sekelompok. Cermati kembali gambar tersesat. Mengapa kalian harus tenang ketika tersesat? Karena ketika tenang, kita bisa memikirkan apa yang harus dilakukan. Menurut kalian, bagaimana cara memanggil orang tua kalian di tempat yang ramai? Kamu bisa memanggil nama orang tuamu dengan suara yang keras dan lantang. Mengapa kalian harus tetap berada di tempat yang ramai ketika tersesat? Karena di tempat yang ramai, kamu bisa menemukan ibumu atau orang tuamu. Nomor 2, pilihlah sikap yang tepat. Ada orang yang tidak saya kenal berkata mengetahui di mana orang tua saya. Orang itu mengajak saya menemui orang tua saya. Tindakan yang akan saya lakukan adalah percaya padanya dan mengikutinya, atau menolak dan menunggu orang tua saya mendatangi saya. Kira-kira kamu akan melakukan apa? Pilihlah pilihan yang paling tepat ketika kamu tersesat. Menulis, buatlah kartu nama spesial. Ketika berpergian, bawalah kartu nama ini. Gunakan kertas tebal agar tahan lama. Tuliskan informasi tentang diri kalian. Contoh, di sini ada namanya Asri Pertiwi, ada alamat, serta nama orang tua dan nomor orang tua yang bisa dihubungi. Kalian bisa mencantumkan lebih dari 1 nomor telepon. Kata baruku itu ada spesial, artinya khusus atau istimewa. Wali adalah orang yang bertanggung jawab mengasuh anak. Ingat, kalian tidak boleh menunjukkan kartu ini kepada orang yang tidak dikenal. Kalian boleh menunjukkan kartu ini kepada petugas keamanan. Menirukan dan melakukan. Berserulah, berlatihlah menyebut nama orang tua dan nama kalian. Berdirilah dengan tegak, atur nafas, berserulah dengan suara lantang dan jelas. Berbicaralah dengan volume yang tepat ketika berada di tempat umum. Menulis, amati, dan tuliskan. Biasanya di tempat umum tersedia tempat duduk khusus. Nah, tempat duduk khusus itu diperuntukkan untuk
lanjut usia, cedera, wanita hamil, atau orang tua dengan anak kecil. Mengapa kursi khusus seperti itu diperlukan? Tulislah pendapat kalian di buku, tulis masing-masing. Kata-kata kunci berikut ini boleh kalian gunakan. Nah, kata-katanya ada membantu, menolong, mengalah, menghargai, memilih, menghormati. Misalnya kamu memilih kata menghormati, yaitu menghormati orang yang lebih tua, sehingga diperuntukkan untuk lanjut usia atau lansia. Pada bagian ini kalian menuliskan pendapat tentang tempat duduk khusus di stasiun kereta api. Kreativitas, perhatikan dua gambar ini, temukan 5 hal yang sama. Pada gambar itu ada stasiun keberangkatan dan stasiun kedatangan. Kita cari yang sama. Pertama yang bisa kita lihat adalah papan pengumuman. Lalu terlihat ada petugas stasiun, ada pagar pembatas, ada kursi tunggu, ada pula orang-orang dengan barang bawaannya. Selain itu, apakah kamu menemukan hal yang sama? Coba sebutkan. Buatlah 2 gambar yang mirip. Letakkan beberapa perbedaan tersembunyi pada gambar tersebut. Kalian bebas memilih tema gambar. Mintalah teman menemukan 5 perbedaan dari kedua gambar tersebut. Nah, ini dilakukan bersama temanmu ya. Jurnal membaca. Bacalah buku atau cerita tentang rasa cemas, kecewa, takut, sakit, atau perasaan yang tidak menyenangkan lainnya. Lalu kamu isi jurnal membacanya. Menulis, salinlah pengumuman ini dengan huruf tegak bersambung. Nah, di sini kamu menulis dengan tulisan tegak bersambung, dilarang memancing dan berenang di area pelabuhan. Dilarang memasak atau memanaskan makanan atau minuman di atas kereta api. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Lalu ada perbaikan jalan, mohon berhati-hati. Nah, keterangan tanda garis miring ini dibaca atau. Bahas bahasa, kalimat anjuran dan kalimat larangan. Menurut kalian kalimat apa yang digunakan dalam pengumuman ini? Nah, di sini ada 4 gambar. Kamu bisa melihat itu kalimat larangan atau kalimat anjuran sesuai dengan tandanya. Untuk kalimat larangan itu ada di gambar nomor 1, 3, dan 4. Kalimat anjuran itu ada di nomor 2, yaitu yang ada tanda checklistnya. Kosakata baru, ada kalimat larangan, ada pula kalimat anjuran. Kalimat larangan yaitu kalimat untuk mencegah orang melakukan sesuatu. Kata yang digunakan itu dilarang, jangan, hindari, hentikan. Sementara untuk kalimat anjuran, kalimat yang berisi saran atau ajakan agar orang melakukan sesuatu. Kata yang biasa digunakan, ayo, lakukan, hendaklah, sebaiknya. Pilih seorang teman, tuliskan masing-masing 1 kalimat larangan dan anjuran untuknya. Contoh, Raffi, sebaiknya kamu rajin menggosok gigi. Berarti itu adalah kalimat anjuran. Kemudian untuk kalimat larangannya, Raffi, hindari makan permen berlebihan. Perlihatkan tulisan itu padanya, mintalah pendapatnya. Nah, di sini kamu pilih 1 teman, lalu kamu buat kalimat larangan dan kalimat anjuran yang sebaiknya dilakukan temanmu. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga kamu paham dengan materi yang diberikan. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.